persoalan hak cipta di Indonesia, di industri musik Indonesia, 6 bulan belakangan ini ya, sejak tahun kemarin sampai sekarang itu, sebetulnya yang dipersoalkan oleh para pencipta lagu, songwriter itu adalah soal moral. Jadi ketika saya, Budi Aceh, pencipta lagu, melarang Amir menyanyikan lagu saya, itu soal sikap moral saya yang tidak ingin seorang Amir bawain lagu saya. Itu persoalan moral, nggak ada kaitannya dengan konstitusi atau norma hukum yang berlaku berkaitan dengan hak cipta. Karena undang-undang konstitusi itu berlaku untuk semua. Jadi ketika ada klausul undang-undang pasal sekian, ayat sekian, itu berlaku untuk semua. Nah, tapi kalau yang terjadi hari ini sebetulnya itu bukan persoalan hukum. Jadi persoalan moral, persoalan kultural. Jadi kalau mau ngebahas soal ini, menurut saya penyelesaiannya, pendekatannya harus pendekatan moral, pendekatan kultural, pendekatan sosial, bukan pendekatan hukum. Karena kalau pendekatan hukum udah jelas bahwa hak cipta, hak royalti, hak terkait, hak ekonomi, performing rights, dan berbagai macam hak azazi dalam karya cipta itu udah diatur dalam undang-undang. Konstitusi itu jelas bahwa semua collecting terhadap karya cipta termasuk performing rights dilakukan oleh negara melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dulu sebelum ada LMKN namanya LMK. Ada cukup banyak LMK yang ada di Indonesia ya. Nah, jadi saya melihat bahwa apa yang dialami oleh teman-teman hari ini, yang dilakukan oleh Endang, yang melakukan somasi terhadap Stinky maupun terhadap Andre Taulani adalah ya soal moral. Jadi moralnya adalah ketika ditegur begini, apakah Andre masih mau nyanyi lagu? Seakan-akan gini nih, kayak ya teman-teman, pokoknya gua nggak mau lu nongkrong di tempat gue, gua nggak mau lu main di tempat gue gitu. Nggak ada undang-undangnya itu. Jadi menurut gue ya tergantung moralnya Andre. Dia ngerasa malu nggak untuk bawain lagunya penciptanya gitu. Kayak Once Mekel misalnya, itu contoh yang bagus buat kondisi hari ini. Dia benar-benar karena dia dilarang oleh Ahmad Dhani membawakan lagu Dewa, meskipun di sana dia juga punya kontribusi, benar-benar sampai hari ini Once nggak mau membawakan lagu Dewa. Saya tanya kepada Once Mekel, kenapa lu nggak mau bawain lagu Dewa? Kan undang-undang membolehkan. Kan performing rights itu kan bisa ditagihkan ke LMKN. Jadi penciptanya Ahmad Dhani silakan tagih aja ke LMKN dan lembaga manajemen kolektif lainnya. Tapi Once bilang, nggak perlu, gue punya moral untuk tidak perlu membawakan lagi lagu-lagunya Dewa. Buat gue itu cara yang terbaik menghadapi kondisi ini. Kalau Endang udah ngelarang Andre bawain lagu, ya kalau saran saya sih secara moral ya nggak usah dibawain. Ya Andre, kalau emang kamu punya kualifikasi sebagai musisi, pencipta lagu, bukan hanya sekedar penyanyi, ya bikin lagu baru, buktikan sama Endang bahwa lu bisa bikin lagu lebih keren dari Mungkinkah, lebih meledak. Dan itu harus diuji oleh waktu. Artinya Endang merasa karya dia itu hebat, kuat, dan dia berhak untuk melarang orang. Secara moral, ya. Tapi secara moral orang juga bisa untuk benar-benar melupakan lagu itu, nggak mau menyanyikan. Tapi secara hukum, konstitusi hak cipta di Indonesia bahkan di dunia nggak bisa. Jadi ketika karya sudah dipublish, apalagi melalui publisher, terus didaftarkan di LMK dan LMK dipercaya untuk melakukan tagihan itu, dan sekarang udah ada LMKN, ya udah, berarti semua konsekuensi hukum dari hak cipta itu ada di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, bukan di penyanyi, bukan di event organizer. Event organizer tugasnya membayar.
ketika menyelenggarakan sebuah konser. Tugas penyanyi mengingatkan kepada event organizer, gua mau nyanyi di tempat lu, tapi semua lagu yang gue nyanyiin, ini penciptanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 15 orang, tolong lu bayarin ya. Gitu. Bang, tapi mungkin kan ini bukan hanya Andre aja yang dilarang, tapi Stingy-nya juga. Ya. Dari lagu Mungkinkah itu kan untuk yang membuat lagunya itu kan berdua dengan Mas Irwan, tapi dilarang juga. Nah, mungkin seperti apa sih, karena dari pihak Stingy sendiri bilang selalu udah membayarkan dari Stingy-nya untuk ke Mas Endang, untuk royaltinya. Padahal itu kan belum diatur dalam undang-undang. Ya, jadi soal karya cipta di Indonesia memang, kita ini kan negara kita baru merdeka 70 tahun lebih ya. Sementara hak cipta, undang-undang hak cipta di dunia itu udah ratusan tahun usianya. Jadi kita emang masih belajar. Tapi pelajaran yang paling penting dari kondisi ini adalah sejak dulu dari eranya Kus Plus, God Bless, mereka nggak punya perjanjian hitam di atas putih ketika membuat lagu. Oke, lagu ini kita ciptakan bersama ya. Terus nanti di situ ditulis. Contoh yang paling gampang ya, Slank. Lihat aja albumnya Slank, dari album 1 sampai album ke-5. Itu penciptanya Slank. Slank itu siapa? Slank itu bukan orang, nggak punya KTP. Kenapa itu dilakukan? Karena anak-anak Slank waktu itu nggak memahami hak cipta, hak royalti dengan baik. Itu di tahun 90-an. Nah, makin kesini orang makin melek, hukum makin melek. Artinya apa yang terjadi hari ini menurut saya itu adalah dialektika dalam industri musik. Bahwa orang sedang melakukan proses belajar tentang hak cipta. Negara belajar, pemerintah belajar. LMKN yang baru dibentuk, usianya belum setahun, itu juga belajar. LMKN baru melakukan collecting bulan Mei tahun 2023. Nanti dibayarkan 2024 ini bulan Mei. Orang baru menerima. Nah, tapi yang dipersoalkan sama banyak songwriter adalah satu, ya kalau konteksnya performing rights. Pengen performing rights-nya hari ini lu nyanyiin lagu gue, hari ini gue terima bayaran. Lu yang nyanyi lagu gue langsung dapat bayaran dari IO. Bahkan seminggu sebelum hari H, orang udah dikasih DP, bahkan sebulan sebelumnya, sehari sebelum hari H, orang udah dilunasin. Masa penciptanya enggak? Harusnya bisa. Itu klausul yang disampaikan oleh teman-teman yang sayangnya itu nggak ada di undang-undang. Itu betul. Lalu yang kemudian angka 2% yang di-collecting dari performing rights. Angka 2% itu bisa didapat dari hasil penjualan tiket maupun dari biaya produksi. Nah, menurut songwriter yang melakukan somasi saat ini terhadap beberapa orang rekan-rekannya, 2% itu terlalu rendah. Nggak bisa dirubah secepat itu juga, karena undang-undang itu dibikinkan melalui lembaga legislatif, DPR. Harusnya kelompok pencipta lagu ini bikin naskah akademik bagaimana undang-undang hak cipta yang ideal menurut kalian. Tawarkan kepada lembaga legislatif, kirim ke DPR. DPR minta waktu ke DPR untuk audiensi membicarakan soal naskah akademik kalian tentang undang-undang hak cipta. Tadi soal menaikkan angka dari 2% collectingnya, katakanlah jadi 5 atau ada yang bilang 10%, jadi itu sehat. Lalu kemudian ada lagi usulan baru. Itu udah beberapa negara udah melakukan itu. Apakah cocok di Indonesia? Wallahu alam. Itu masih perlu uji coba, yaitu digital direction collecting. Jadi melakukan collecting langsung secara direct gitu, secara digital. Jadi ketika saya mau nyanyi lagu orang, saya submit ke platform digital. Setelah submit itu, seperti kita mau beli lagu yang bayar 5.000 perak, itu langsung dibayarkan. Tapi kan itu nggak bisa dilakukan, memperlakukan untuk semua orang, itu secara serempak, tanpa ada undang-undang yang legal yang disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh DPR, DPRD ketuk palu. Jadi gini, seniman
menyiapkan naskah akademiknya, kirim ke pemerintah, ke departemen terkait, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Dari sana kirim juga ke DPR. Nanti dua lembaga eksekutif sama legislatif ini saling koordinasi. Oke, kalau begitu kita buat semacam nanti para songwriter ini diundang di DPR untuk membicarakan itu. Lalu dibuatlah aturan undang-undangnya, rancangan undang-undang yang baru berkaitan dengan hak cipta. Bisa itu dilakukan, gitu loh. Jadi nggak bisa serta-merta persoalan si A, persoalan si Endang terus jadi persoalan nasional, jadi persoalan bangsa, jadi persoalan konstitusi kita. Yang enggak segampang itu. Jadi ini persoalan moral, nggak ada kaitannya dengan hukum. Karena kalau mau bicara soal hukum dan juga moral, yang paling miris ya dalam konteks hak cipta di Indonesia itu adalah hak cipta lagu-lagu daerah, lagu-lagu etnik dari Sabang sampai Merauke. Semua penciptanya udah meninggal. Setelah 70 tahun karya itu udah jadi public domain, udah nggak bisa di-collecting. Tapi kan ada hak moral di sana. Kita tahu lagu itu ciptaan keluarga ini. Misalnya lagu Bengawan Solo. Kita tahu kan ciptaannya Gesang, masih ada keluarganya, ada ahli warisnya. Mungkin setelah 70 tahun Gesangnya meninggal, lagu Bengawan Solo udah kita bisa bawain seenaknya gitu, karena secara undang-undang boleh. Tapi kan ada moral. Ketika kita nyanyikan sebuah lagu dan kita jadi kaya raya, jadi terkenal gara-gara lagu itu, masa kita lupa sama penciptanya? Nah, jadi berkaitan dengan moral saya tambahin lagi ya. Gini, saya yakin Endang dan banyak songwriter tidak melulu ingin mendapatkan income atau tujuannya komersial terhadap gugatan atau somasi mereka terhadap penyanyi-penyanyi yang bawain lagu mereka. Tapi ada satu aspek moral yang menurut aku tuh derajatnya paling tinggi, yaitu respectable, merasa dihargai, dihormati. Contoh, lagunya dinyanyiin di TV nulis judul tapi nggak nulis nama penciptanya, itu nyakitin. Atau saat dia diwawancara, wah keren nih karya lo, bagus nih lagu lo, oh iya terima kasih, lagu gua dinyanyiin di mana-mana, kita jalan ke mall, jalan ke naik taksi, di bandara, lagu-lagu kita diputar. Yang dia sebut lagu dia, lagu judulnya, dia lupa penciptanya si A, si B, si C. Ini sering dialami sama penyanyi solois. Agnes Monica banyak nyanyiin lagu orang. Tulus mungkin nyanyi lagu sendiri. Ari Lasso tidak semua lagu ciptaannya dia, banyak lagu orang, ciptaan orang yang dia nyanyiin gitu. Sandi Kanester misalnya mencipta lagu buat Once Mekel, buat Ari Lasso, lagu Aku Mau ciptaannya Sandi Kanester. Once nyanyiin lagu itu. Oke, lagu selanjutnya yang kamu paling suka, Aku Juga Mau. Aku Mau. Dia lupa nyebut nama Sandi Kanester. Apakah Sandi Kanester marah? Enggak. Saya tanya, Sen, lu gimana dengan kondisi hari ini? Enggak, gue baik-baik aja sama Once, sama Ari Lasso, sama Agnes Monica, sama Chris Patti. Lagu-lagu terkenal ciptaan Sandy dinyanyiin oleh tadi Ari Lasso, Once Mekel, nggak jadi masalah tuh. Dan saya selalu nonton konser mereka, nggak pernah mereka menyebut ini ciptaannya Sandi Kanester. Tapi kalau itu dilakukan tanpa diminta, bangga nggak Sandi Kanester? Bangga lah. Istrinya bangga, anak-anaknya bangga, ahli warisnya bangga. Jadi problem bangsa kita hari ini adalah bukan sekedar komersial tadi. Menurut saya itu adalah memberikan penghargaan, respectable terhadap karya orang. Media juga kadang lupa. TV kadang lupa nulis penciptanya. Teman-teman wartawan nulis lagu. Si ini baru aja sukses melahirkan lagu ini dengan judul ini. Penciptanya kadang dilupain. Jarang nama pencipta lagu jadi judul berita. Lagu ciptaan Sandi Kanester sukses dinyanyikan oleh Once Mekel. Nggak ada tuh judul berita kayak gitu. Saya wartawan, saya juga nulis, jarang melakukan itu. Kenapa? Karena tradisi kita, kebiasaan kita adalah melakukan penghargaan itu terhadap orang yang ada di depan, frontman, penyanyinya.
kita lupa memberikan penghargaan terhadap penciptanya yang ada di belakang layar. Nah, hari ini mereka bereaksi. Menurut saya reaksi pencipta itu bukan sekedar komersial, tapi juga tadi respectable ya, rasa hormat kita terhadap karya mereka gitu. Tapi Bang, mungkin kalau melihat kasus dari Stinky dan juga kotak dengan posan, mungkin seperti apa sih yang Abang lihat? Ya, jadi sama. Jadi kalau saya harus menyebut, saya sebetulnya tidak tertarik menyebut nama songwriter itu ya, tapi itulah contoh kasus ya, ketika Ahmad Dhani memberikan somasi, peringatan, teguran keras terhadap Once untuk tidak membawakan lagunya, Once langsung stop membawakan lagunya. Begitu juga yang dilakukan oleh Posan terhadap Kotak, tapi Kotak masih bawain lagunya. Secara hukum nggak ada masalah, karena aturan hukum ketika lagu itu udah didaftarkan oleh publisher, saat mereka rekaman oleh perusahaan rekaman itu kan didaftarin ke LMK. Itu udah tanggung jawab LMK, udah diserahin tanggung jawab itu. Jadi kalau Posan mau negur Kotak, jangan negur Kotaknya aja, tegur juga perusahaan rekaman, tegur juga publisher yang mendaftarkan itu. Kok kita nggak dibayar? Jadi bukan ke Tantri atau ke Cua atau ke Cela, enggak. Ya harus ke sana karena mereka udah melakukan proses itu. Karena band ini lahir di era di mana aturan ini udah bagus, udah dijalankan dengan baik, bahwa collectingnya masih gini, hasil dari collecting itu relatif rendah menurut beberapa teman-teman. Piu melakukan dia mengkonfirmasi itu ketika ketemu dengan Muldoko, kepala staf presiden, bahwa yang dia terima itu hanya 300.000 sekian per tahun dari karya ciptanya dia. Kita membayangkan lagu-lagu Padi itu kan dinyanyikan di semua kafe, hampir semua tempat, beberapa festival bawain lagu mereka dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang bisa ngontrol itu? Pium sendiri nggak bisa ngontrol itu. Dengan manajemennya Padi, dia gunakan untuk ngontrol lagu-lagu dia dibawain secara performing rights-nya mau di-collect dari Aceh sampai Papua, nggak bisa. Dia nggak punya infrastruktur, yang punya infrastruktur itu negara. Maka kemudian konsep dari konstitusi itu diserahkan kepada negara untuk melakukan collecting. Gitu, nggak bisa orang per orang, nggak bisa manajemen band yang melakukan collecting itu seperti yang mereka tuntut. Itu kan repot, riwah ya. Nah, itu juga dialami oleh teman-teman yang lainnya. Jadi menurut hemat saya ini adalah tanggung jawab moral sih sebetulnya. Kalau soal hukum udah selesai, udah final. Kecuali kalau mau melakukan perubahan undang-undang. Melakukan perubahan undang-undang enggak dengan cara melakukan somasi terhadap ABCD ini. Ini cuma riak-riak kecil. Kalau mau, emang punya energi yang kuat, punya ilmu yang lengkap, komprehensif, bikin aja naskah akademik, ajukan ke DPR sama ke pemerintah. Kita mau merevisi undang-undang tentang hak cipta. Ajukan rancangan undang-undang. Minta ke pemerintah, minta ke DPR. Gitu. Kalau ngelihat permasalahannya Inara dengan Virgon nih, yang Inara menuntut royalti dari Virgon karena merasa lagu yang diciptakan Virgon itu ide dari Inara. Nah, mungkin itu gimana Bang? Jadi gini, semua persoalan hukum itu ada hitam di atas putih. Perjanjian apapun ada hitam di atas putih. Kalau perjanjian antara Inara dengan Virgon nggak ada hitam di atas putih, Inara mau nuntut secara hukum ya nggak bisa. Yang dituntut apa? Moralnya. Lagi-lagi moralnya. Setinggi apa moral orang yang para pihak yang sedang bermasalah ini. Nah, jadi kalau bicara hukumnya, ya nggak dapat. Kecuali, ya saya dengar Inara bicara doang. Buktikan aja, ini hitam di atas putih. Seperti ketika, siapa yang menuntut Ian Kasela, nyanyi lagu Cinderella ya. Dia nunjukin hitam di atas putih. Ternyata Ian juga punya hitam di atas putih. Nah, nanti biarin pengadilan yang nguji. Sama-sama punya hitam di atas putih. Tapi di atas segala surat perjanjian itu, MOU atau klausul dalam kontrak kerjasama, itu adalah moral.
Kalau memang Virgon ngerasa bahwa Inara punya kontribusi di situ, ya berikanlah dalam bentuk, ya tadi yang saya bilang, ada dua hal yang pengen, manusiawi, pencipta, orang yang punya kontribusi terhadap sebuah karya itu, diorangkan, dia loh yang bikin. Ini contoh ya, kenapa di luar negeri, band-band besar itu nggak mau, kalau lagi rekaman itu, studio mereka didatangi sama orang-orang yang nggak berkepentingan. Jadi ketika mereka rekaman, di dalam ruang rekaman itu hanya anak band. Jadi kalau anak bandnya 5 orang, hanya 5 orang itu di dalam ruangan sama operator. Operator nggak bisa ngomong kecuali ditanyai pendapatnya. Karena ketika orang ngomong, ngasih ide itu royalti. Jadi royalti itu bisa sampai sekecil-kecilnya sesuai kesepakatan. Jadi apapun yang punya konsekuensi hukum, itu harus disepakati. Kalau nggak disepakati dari awal, nggak ada konsekuensi hukumnya. Lah kenapa lu kasih kemarin? Kenapa lu nggak bilang? Ya kan gue percaya sama lu. Berarti kan moral. Gitu. Itu juga yang terjadi kan, yang saya contoh. Jadi eranya Slank, ada beberapa band lain lah seangkatan Slank. Itu ya mungkin Project juga. Jadi ketika menulis judul lagu, itu ciptaan Slank. Nama band. Jadi 5 orang anggota band itu masing-masing punya royalti, dan ya itu harus dibagi rata sama yang pemilik nama royalti. Tapi masalahnya ketika ditanya ada nggak kesepakatan bahwa ciptaan ini dikonversi jadi nama band, nggak ada. Kenapa? Ya karena nggak punya ilmu ketika itu. Nah hari ini kita semua punya ilmu, maka apa yang terjadi hari ini itu adalah dialektika dalam industri hiburan. Jadi nggak boleh ada yang ngerasa jago sendiri, terus merasa dia jadi pemenang sendiri, dia yang paling benar, terus yang lain salah. Enggak. Dalam konteks hukum, udah ada undang-undangnya, berkiblat ke sana. Kalau klausul dalam undang-undang menyatakan ya, oke, berarti ya. Kalau enggak, ya enggak. Di luar undang-undang itu, enggak ada dalam undang-undang klausulnya, tiba-tiba ada ide muncul, gue pengen ini, menggunakan tadi digital direction, collecting. Kalau nggak dalam undang-undang, ya berarti itu harus direncanakan kembali, dirancang kembali, masuk dalam klausul undang-undang. Itu tadi saran saya kepada semua pencipta lagu, songwriter, Endang, Posan, ya, yang gua kenal semua dekat baik, dan kawan-kawan, ya udahlah, kalian kumpul, kan udah bikin kelompok tuh, kelompok ini desain aja undang-undang baru. Terus ajukan ke DPR sama ke pemerintah biar disahkan sebagai naskah akademik untuk dibicarakan naik kelas menjadi undang-undang, dimasukkan ke rancangan undang-undang. Nanti undang-undang yang lama direvisi, masuk nih klausul-klausul baru, menambah pasal, menambah ayat dan sebagainya. Itu jauh lebih bagus daripada hiruk-pikuk di media sosial. Tapi buat saya hiruk-pikuk di media sosial ini adalah dialektika. Jadi nggak ada pemenangnya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini adalah soal moral. Moral itu milik pencipta lagu sekaligus milik penyanyi. Sama-sama punya moral. Kalau bukan suara gue, emang lagu lu ngetop? Belum tentu. Belum tentu. Lagu yang dinyanyiin sama Ari Lasso, sama Once, sama dinyanyiin sama Budi Aceh, penciptanya sama, lagunya sama. Begitu tiga-tiga dinyanyiin, yang didengar orang Once atau Ari Lasso, bukan gue. Artinya sama-sama punya kontribusi di sebuah karya. Oke, lu yang ciptain, lu bikin liriknya, lu bikin melodinya. Tapi kalau nggak ada suara gue, suara itu punya melodi sendiri yang berbeda dengan melodi yang lagu yang dibikin. Lo kalau dengar cerita teman-teman di Slank, ini temen gue nih Amir, dia tahu banget lagu Slank yang masih mentah sampai yang udah jadi. Yang mentah dibikin sama Bim Bim, dibikin sama Kakak. Itu dengernya segini, sementah itu. Tapi begitu jadi rekaman, itu jadi indah. Terus yang bikin indah itu Kakak sama Bim Bim aja? Enggak. Ada Rido, ada Ivan, ada Abdi. Berarti karya lagu itu memang ditulis penciptanya si A, si B. Tapi kontribusi yang lain ada. Nah, lagu, nih, Virus ciptaan siapa, Mir? Slank. Virus ciptaan
Bim Bim. Oke? Berarti dapat royaltinya Bim Bim. Tapi apakah lagu Virus akan indah kalau nggak ada suaranya kakak? Oke. Apakah royalti itu hanya Bim Bim yang terima? Ya, presentasinya Bim Bim paling besar. Tapi teman-temannya yang lain dapat dengan presentasi yang udah dihitung. Slang punya kelengkapan presentasi dalam membagi hak cipta, royalti gitu. Dan itu yang menurut aku yang harus kita pelajari terus. Jadi kasus Endang terhadap Andre, terhadap Stinky, Posan terhadap Kotak, dan teman-teman yang lain itu, Ahmad Dhani terhadap Once Mekel, itu adalah persoalan moral. Dan yang kita lakukan hari ini adalah dialektika terhadap upaya memperbaiki industri musik di Indonesia.